Saya sebenarnya kalau ngikutin kata hati, sebenarnya saya juga nggak pengen datang kemarin ke wedding yang intimate itu, karena saya tahu itu semua undangannya temannya Maya. Tapi karena saya ngeliat Al, saya harus datang demi Al. Bahkan di sini Ahmad Dhani itu curhat ke Ustadz Dery tentang Maya Estianty tidak datang ke acara unduh mantu Al Ghazali hari ini. Kita tidak positif, langsung ngegas aja nih, kita lihat. Banyak mau lo Dhani, bener-bener lo ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal nge-reaction tentang Ahmad Dhani lagi. Jadi banyak banget yang minta request dari Ahmad Dhani. Requestnya di mana? Sebenarnya kalian bisa request dari Instagram saya. Kalian bisa DM di situ. Nah, kalian bisa DM tuh request mau konten apa yang dibahas. Apabila memang menarik, kita bakal tampilkan di channel FKR Project ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Kenapa kalian harus klik tombol subscribe? Karena gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas, dan kalian juga bakal namanya dapet sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang nggak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah, ini ada 0,1 gram ya. Jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah, teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah, cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga. Let's go. Jadi kita tahu Maya Estianty itu tidak datang di acara Al Ghazali, yaitu ngunduh mantu, dan Maya Estianty pilih pergi ke Eropa itu bareng suaminya. Nah, ini menyebabkan respon dari Ahmad Dhani. Nah, responnya itu seperti apa? Kayak gini guys, respon dari Ahmad Dhani. Ini kan adalah menurut bapaknya Alisa, ini adalah the wedding of the century. Ya nggak apa-apa, emang dari awal kan emang tidak diniatkan untuk jadi emang dari awal itu memang saya sebenarnya kalau ngikutin kata hati, sebenarnya saya juga nggak pengen datang kemarin ke wedding yang intimate itu, karena saya tahu itu semua undangannya temannya Maya. Tapi karena saya ngeliat Al, saya harus datang demi Al. Kita lihat dari komentar netizen, pestanya nggak gong banget kayak acara intimate wedding. Oke, next. Bukan cinta, tapi sebagai ibu dari orang tua Al. Sedih kenapa keluarga dihancurin gara-gara pelakor. Kebahagiaan anak nggak dipikirin. Nah, masih inget kan pada masa-masa lalu ya. Next, kelihatan banget si botak kecewa sekali karena nggak bisa lihat wajah cantik Bun Mei. Netizen ini kayak 6U aja ya. Waduh. Bahkan di sini Ahmad Dhani itu curhat ke Ustadz Dery tentang Maya Estianty tidak datang ke acara unduh mantu Al Ghazali hari ini. Ingat pas ngusirnya nggak sih botak ini? Netizen tuh sampai sekarang masih sakit hati ya. Jadi saya nggak bisa menyalahkan netizen, karena waktu itu emang beritanya viral banget ya, sampai ada pengusiran. Bahkan Mei itu sulit banget ketemu anaknya ya. Pas mau merayakan ulang tahun sampai nggak bisa bawa kue karena manjat pagar. Yang tanya-tanya Maya dan ngatain Maya, bla bla bla, aku jawab nih. Nih, ini diklarifikasi nih. 1. Maya dan Irawan sudah anggedakan jauh-jauh hari sebelum tanggal 19 dijadikan hari unduh mantu Al Dhani maksudnya. Mai dan Pak Musri ngadainnya pengajian siraman akad intimate wedding di bulan besar di tanggal sebelum 19. Itu biar nggak ganggu agenda mereka yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bukan Maya nggak berdamai, bukan Maya mengingatkan kesakitan masa lalu. Kalau Maya nggak berdamai, nggak mungkin. Kemarin rentetan acaranya saling berdampingan, saling saliman, dan lain-lain. Kewajiban Maya dan Irawan sudah selesai menjadi donatur serangkaian acara kemarin. Mendampingi juga sudah selesai. Dengan hikmah dan bijak, semua diberi ruang mendapatkan ekstensi keberadaan mereka sesuai keberadaan mereka. Acara ini juga menjadi alasan Maya biar
Mulan mendampingin Dani yang membuat acara. Kalau Maya datang, kasihan Mulan, gak dampingin Dani dan malah menghormati semua. Paham? Semua di sini. Ini suka nih. Ini dia komentar positif gitu ya dari netizen kita. Ini ada lagi nih komentar yang tidak positif, langsung ngegas aja nih, kita lihat. Banyak mau lo Dani, bener-bener lo ya. Ya, kenapa hal kayak gitu sampai dicurhatin ke Ustadz Dery ya? Sangat disayangkan ya. Oke, kita lanjut ke tanggapan dari netizen tercinta kita. Bentar ya, pengen berkomentar terkait apa? Terkait yang ramai gitu, lagi hangat banget, lagi viral banget. Nikahan Al Ghazali sama Alisa. Terkait Blue Sapphire. Terkait pakaiannya Bang Ahmad Dhani kayak si Walid katanya gitu kan. Terus istrinya kemarin pas infinite wedding ya, begitulah pokoknya dah, ribet banget dah. Gua mah kagak ngerti yang kayak begitu. Resepsi, pokoknya terkait resepsi katanya berubah, kenapa jadi seperti nasi Daria itu Wulan. Gua mah ya kagak fokus sama ininya, kagak fokus sama postingan-postingan terkait yang nikahannya, pengantin ya kagak. Malah gua fokus sama komentar-komentar netizen. Buset dah, di hari kebahagiaan Bunda Maya dan keluarganya gitu, adalah di situ komentar-komentar netizen yang sampai pada seru-seru, pada cetom-cetom banget terkait terkait ngomenin si itu Wulan gitu kan. Emang nasib ya kalau udah dulunya pernah ngejabat jadi pelakor tuh begitu, nyampe sekarang sama netizen dibahas gitu terus sampai ke kerak-keraknya dibahas. Ya Tuhan, gua mah gitu ya. Kadang kasihan gua mah itu sama Wulan ya. Tapi ya gimana, itu sanksi sosial. Tapi lucu juga sama netizen gitu kan. Gua telek-telek juga yang lagi yang lagi siraman ya. Gua telek-telek, lah iya ya kenapa Ahmad Dhani kok dandanannya kayak Walid. Aduh, emang benar-benar netizen Indonesia itu selain kebahagiaan keluarga besar Bunda Maya gitu ya, netizen Indonesia juga memberikan kebahagiaan dengan komentar-komentar nyeleneh, dengan komentar-komentar yang humoris gitu, menghibur beneran. Gua mah pokoknya lu pada nih ya, hei warga, liatin aja tuh setiap kalau ada postingan-postingan terkait weddingnya Al Ghazali itu, pasti dah lu masuk lihat komentar netizennya, ngakak beneran. Apa jangan-jangan di sini cuma gue doang yang ngakak ya kalau ngeliat komentar-komentar netizen yang di setiap postingan-postingan nikahannya si Al Ghazali? Yang lain sama kagak sih kayak gue? Pada ngakak kagak sih ngebaca komentar-komentar netizen? Apa gue doang gitu? Kadang gue suka heran gitu ya. Gue doang apa yang lain juga sama ya ngebacain komentar-komentar netizen yang sampai pada gokil-gokil, kocak-kocak begitu. Bener-bener dah. Pokoknya happy wedding aja. Selamat menempuh hidup baru buat Al Ghazali dan Alisa Daguis ya kalau nggak salah. Samawa aja dah udah gitu dari gua emak netizen Empo Bekasi nih ya. Bye. Sebenarnya Bunda Maya sama Mulan Jamila, mereka itu berdua udah baik-baik aja. Bahkan dengan Ahmad Dhani juga udah baik-baik aja, ya kan? Netizen aja yang belum bisa move on, sekarang udah 2025 move on. Kontak dari yang saya ucapkan itu di VT saya, ya kan, kontaknya itu lebih ke netizen ya, yang menghujat Mulan Jamila, ya kan. Netizen aja yang belum bisa move on. Emang kebanyakan kalau masalah berita perselingkuhan, kalau di negara Konoha itu kebanyakan dia itu bisa, contohnya kayak kasusnya si Ate sama si R, ya kan, kasus perselingkuhan yang katanya mereka itu dulu selingkuh. Kalau menurut aku sih emang iya pernah deket gitu dulu gitu. Sebenarnya sih yang kegatelan sih yang ceweknya berharap dinikahin, itu kan berita lama ya gitu kan. Nah itu akan dimunculkan lagi sehingga menutup berita-berita yang memang penting gitu loh
berita yang penting nggak FYP, tenggelam kayak dimakan ikan, ya kan. Justru yang dimunculkan berita-berita kayak gitu karena mereka itu tahu market pasaran di masyarakat kita itu ketika ada berita perselingkuhan, dia akan menggerumut jadi satu, ya kan, akan menghujat si wanitanya, sehingga berita-berita yang penting, ya kan, yang harus dikawal oleh masyarakat itu akan hilang dengan sendirinya dengan dimunculkan berita-berita perselingkuhan, ya kan. Karena kan masyarakat kita kan senangnya kayak gitu, netizennya. Kalau dibilang suka ngerumpi, gak terima. Tapi nyata dan faktanya emang seperti itu, mohon maaf, walaupun tidak semuanya. Karena memang rata-rata ya SDM-nya gitu loh, kan kayak gitu, mohon maaf ya. Sedangkan kayak Mulan Jameela sama Bunda Maya, mereka udah baik-baik aja, netizen aja ya, yang belum bisa move on. Sedangkan konteks dari apa yang saya katakan itu lebih tepatnya ke netizen, ya kan. Kalau dibilang gini, orang baik kok ngerebut suami orang. Kalau memang jodohnya Mulan Jameela, ente mau apa? Emang ente Tuhan? Toh memang lebih cocok, lebih dapat kayak istrinya sama Mulan Jameela ketimbang sama Bunda Maya. Terus kalau nggak jodoh nggak mungkin nikah, nggak mungkin punya anak. Lo pikir kalau orang nikah dan punya anak udah yakin itu jodoh? Nggak, sayang. Kamu tahu si R sama si S yang kelihatannya anteng ayem adem, ya kan? Terus tiba-tiba ada gugatan perceraian. Emang lo tahu di dalamnya? Ya buat netizen ya, mohon maaf, bodoh namanya ketika kalian mempertahankan suatu hubungan, ya kan. Rumah tangga itu patut dipertahankan, tapi ketika orang yang dipertahankan tidak ada perubahan, ya bodoh namanya. Banyak loh yang aku tuh demi anak, aku nggak mau cerai sama suamiku, nggak mau pisah sama suamiku. Kebanyakan yang bucin itu kan yang perempuannya, ya kan. Demi anak, bukan demi anak, bukan demi anak, demi dirimu sendiri. Aku suamiku nggak nafkain aku, ucapannya kasar, tapi aku hidup sama dia 25 tahun, aku nyari uang sendiri. Ya itu namanya bodoh. Berarti kamu cuman tinggal bersama, hidup bersama, bukan rumah tangga bersama. Karena hatinya nggak ngeklik, nggak nyambung. Itulah, ya kan, karena orang takut kehilangan, terus nggak dapet jodoh lagi, ya kan. Justru kasihan Bunda Maya ketika tetap bersama dengan Ahmad Dhani gitu loh. Karena memang tidak jodoh, diteruskan ya sakit, ya kan. Nah sekarang udah bahagia dengan pasangannya satu sama lain. Netizen aja, ya kan, yang perlu otaknya dicuci, ya kan, dicuci gitu loh. Kalau masalah berita perselingkuhan emang nomor 1 di Konoha ini. Padahal kalau di negara lain, berita-berita kayak gitu akan hilang dengan sendirinya. Ya kan, apalagi sampai menutup berita-berita yang seharusnya ditayangin, berita-berita masalah-masalah pencurian, ataupun berita-berita yang kasus-kasus besar akan hilang, tertutup dengan berita-berita remehan kayak gitu. Nah, kalau di negara kita itu udah jelas gitu kan, ya atau enggak. Faktanya ya, mohon maaf gitu ya, mereka udah baik-baik aja, netizen aja gitu. Tapi keren loh Ahmad Dhani, dia itu tipe orang yang ucapannya tidak gampang, tidak mudah untuk dipahami oleh semua orang. Kalau yang mendengarkan orang yang sumbunya pendek atau tidak dalam, pemikirannya nggak bakalan nyampe. Ahmad Dhani ini ucapannya itu sulit untuk dipahami dan untuk dimengerti. Emang sifatnya kayak gitu, agak songong, tapi dia jiwanya jiwa perempuan, cocok sama Mulan Jameela. Kalau sama Bunda Maya kurang. Jadi lebih tepatnya Ahmad Dhani yang kayak perempuan, Bunda Maya yang kayak cowok. Jadi ya nggak nyambung, berarti nggak jodoh, gitu aja. Kalian nggak bisa move on ya, capek deh. Kalian itu menghapus dosanya pelan-pelan, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Ini jadi cemilan netizen nih ya. Mbak ini kayaknya cocok banget nih ya sama Ahmad Dhani, kayaknya apa jangan-jangan jodohnya nih. Tapi di sini balik lagi, dia kan netizen, jadi netizen menurut saya bebas lah berpendapat. Bahkan ada statement yang dia bilang, ini saya tulis ya di sini, bukan demi anak tapi demi
melindungi diri sendiri biasanya kalau perceraian ya. Mungkin dia menurut saya belum ngalamin terjadinya sebuah perceraian ya. Rata-rata orang bertahan menurut saya itu faktor karena anak ya, kebanyakan. Dan kita sebagai netizen suruh move on. Dan kenapa kasus perselingkuhan ini rame banget di Konoha? Karena di Indonesia itu banyak hal ini terjadi gitu ya, kayak perselingkuhan. Dan jadi kebanyakan orang melampiaskan kayaknya di sosial media deh. Jadi ya perselingkuhan ini tidak bisa dibenarkan gitu. Kenapa? Kayak wah ada perselingkuhan nih, kayak kasihan gitu ya. Orang Indonesia itu gampang kasihan teman-teman. Itu dia. Ketika ada yang selingkuh pasti ada salah satu bakal terkena serang dari netizen, entah yang A atau yang B. Gitu. Lanjut deh kita lihat komentarnya. Loh, ya setuju, pilih suami lah. Kan sudah selesai tugasnya, akad dan resepsi juga, nggak usah ngatur-ngatur loh. Di sini tertuju komentarnya buat Kak Ahmad Dhani ya, nggak usah ngatur-ngatur. Bukti kalau bunda malah lebih bijaksana. Irwan Musri lebih pentingin daripada ngunduh mantu. Yang penting sudah akad nikah selesai, gak ada di agama ngunduh mantu. Yalah, yang sakral sudah, ngunduh mantu itu sudah ceremonial. Ngapain mau bersanding dengan orang yang suka menghina? Oke. Gimana tanggapan teman-teman? Langsung aja komentar di bawah. Saya juga pengen tahu. Sampai jumpa di next video. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa beli emas di Semar Nusantara karena lagi ada perang banget nih antara Iran dan Israel ya teman-teman. Israel yang dimana nanti bakal ekonomi dunia bakal down dan emas bakal naik ya. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.